Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan materi akuntansi sebagai salah satu konsentrasi dari mata pelajaran ekonomi. Bersama saya Pak Reynaldo atau bisa dipanggil Pak Aldo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal persamaan dasar akuntansi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Bila di pertemuan sebelumnya kita membahas perihal istilah-istilah pada akuntansi dasar agar kita bisa mempelajari akuntansi dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan belajar perihal terapan persamaan dasar akuntansi pada transaksi berlanjut tabel juga neraca. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, seperti kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, persamaan dasar akuntansi itu diketahui aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah istilah bagi kelompok harta, dan pasiva adalah istilah bagi kelompok hutang ditambah kelompok modal. Di sini digambarkan bahwa kelompok harta nilainya harus sama dengan kelompok hutang ditambah kelompok modal. Jadi nilai total dari kelompok harta harus sama dengan nilai kelompok hutang ditambah kelompok modal. Ini adalah penggambaran dari neraca yang harus seimbang. Lalu akuntansi memiliki konsep mendasar, yakni bila terjadi transaksi pada entitas usaha akan mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai dari salah satu atau beberapa dari jenis akun harta, hutang, modal, juga pendapatan dan beban. Ya, bisa salah satunya atau saling bertemu akun tersebut. Karena itu harus diadakan pencatatan, dan dengan adanya akun atau daftar dari nama golongan jenis harta tadi, hutang, modal, pendapatan, dan beban, itu akan mempermudah pencatatan tersebut. Kita sudah ada bahas perihal akun, penggolongan akun pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada halaman ini kita akan membahas bagaimana penerapan persamaan dasar akuntansi pada transaksi dan tabel. Nah, transaksi pertama, kedua, dan ketiga ini nantinya menggambarkan pembentukan usaha. Kita gambarkan adalah usaha bengkel. Ini di pembangunan modal usaha dari awal, pembangunan atau pembentukan neraca usaha di awal terbangunnya usaha tersebut. Pertama, di sini perusahaan menerima kas senilai 20 juta dari Bapak Hasan sebagai modal usaha, dan bersamaan itu juga ada menerima kas senilai 20 juta dari Bapak Fadli yang juga tercatat sebagai modal usaha. Yang kedua, perusahaan mengadakan kendaraan motor. Dia artinya membeli motor dengan nilai 16 juta rupiah dengan akad kredit, dengan berhutang atau cicilan kepada dealer. Akadnya sebagaimana yang disepakati, apakah cicilan atau hanya akad tunda. Akad tunda artinya nanti perusahaan bisa jadi membayar 16 juta itu secara full, hanya saja waktunya ditunda. Dan di sini ada transaksi ketiga, Bapak Farhan ikut menanam modal usaha senilai 20 juta dalam bentuk peralatan bengkel. Jadi peralatan bengkelnya ini mungkin baru dia beli, dan nilainya juga terukur dalam kwitansi pembeliannya, dan perusahaan menerimanya sebagai catatan modal usaha dari Bapak Farhan. Nah, ini berikut penerapannya dan penempatannya dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Seperti soal di atas, ini yang pertama, perusahaan menerima kas dengan total 40 juta yang dicatat sebagai investasi modal atas nama Pak Hasan dan Pak Fadli. Di sini kas bertambah 40 juta, dan di sini catatan modal pemilik bertambah nilainya sebesar 40 juta rupiah. Yang transaksi kedua, perusahaan membeli kendaraan bermotor dengan cara akad kredit kepada dealer. Nah, di sini tercatat dalam kolom kendaraan, harta perusahaan bertambah senilai 16 juta, dan catatan kewajiban perusahaan, yakni hutang kepada dealer, bertambah senilai 16 juta rupiah. Dengan keterangan pembelian vario secara berhutang. Di sini untuk nilai kas tidak berubah, juga nilai modal pemilik tidak berubah atas transaksi tersebut. Lalu transaksi yang ketiga,
perusahaan menerima harta dalam bentuk peralatan bengkel senilai 20 juta yang tercatat sebagai penanaman modal dari Bapak Farhan. Di sini terlihat kita selipkan alurnya, alur penambahannya adalah plus 20 juta yang menambah nilai total modal para pemilik. Nah, ini contoh sederhana pembentukan usaha dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Di sisi kiri dari lajur kas hingga lajur akumulasi penyusutan kendaraan adalah kelompok harta perusahaan atau kita kenal aktiva, dan sisi kanan merupakan kelompok pasiva yang terdiri dari kewajiban atau hutang dan modal pemilik. Insya Allah mudah dipahami. Sekarang kita akan belajar menyusun neraca awal sederhana dari usaha bengkel motor tersebut. Dari transaksi tadi terbentuklah neraca awal usaha. Seperti kita ketahui, kas menerima dana sebesar 40 juta yang tercatat sebagai modal para pemilik. Yang pertama adalah Pak Hasan dan Pak Fadli, masing-masing 20 juta rupiah. Ini sebagai ekuitas pemilik. Kita pernah bahas ekuitas adalah hak kontrol dari para penanam modal, di mana hak kontrolnya juga diatur dalam akad. Biasanya kadang tergantung besaran berapa modal yang mereka tanamkan, persentasenya dibanding total modal yang terkumpul pada usaha tersebut. Yang kedua, kendaraan operasional diadakan oleh perusahaan. Mereka membeli kendaraan dengan cara berhutang pada dealernya. Jadi di sisi kiri tercatat adanya kendaraan senilai 16 juta dan sisi kanan tercatat adanya hutang usaha kepada dealer senilai yang sama 16 juta rupiah. Lalu ketiga, perusahaan mendapatkan peralatan bengkel senilai 20 juta yang tercatat sebagai penanaman modal dari Bapak Farhan. Nilainya masuk sebesar 20 juta, masuk kelompok modal para pemilik. Nah, total di sisi kiri dan sisi kanan adalah sama 76 juta rupiah. Ini adalah bentuk neraca seimbang. Sisi kiri adalah kelompok dari harta aktiva, apapun yang ada di kiri ada kelompok aktiva, dan sisi kanan adalah kelompok pasiva yang terdiri dari kelompok kewajiban dan modal. Ya, setelah tadi kita belajar bagaimana pembentukan neraca awal usaha, sekarang kita mulai belajar bagaimana transaksi harian pada usaha tersebut, penerapannya pada tabel persamaan dasar akuntansi. Untuk lajur nomor kosong ini merupakan saldo awal dari bulan berjalan, merupakan juga saldo dari neraca awal tadi. Pertama, ada transaksi awal bulan bengkel, dia membeli perlengkapan senilai 10 juta rupiah secara tunai. Di sini ada dua akun yang bertransaksi. Pertama adalah perlengkapan dan yang kedua ada 10 juta secara tunai. Tunai ini artinya akun kas yang bertransaksi. Dapat dilihat catatannya pada tabel. Nilai perlengkapan bertambah senilai 10 juta dan kas berkurang senilai 10 juta karena membayar perlengkapan tadi secara tunai. Akun yang bertransaksi ini saya garis bawahi, sedangkan yang artinya itu akun yang bertransaksi. Yang tidak bertransaksi ini tidak saya garis bawahi, nilainya pun tetap karena tidak terpengaruh oleh transaksi tersebut. Lalu ada transaksi yang kedua, diterima pendapatan servis secara tunai senilai Rp600.000. Di sini ada dua akun yang bertransaksi. Pertama akun pendapatan servis, kedua adalah akun kas karena di sini diterima secara tunai. Nah, pembahasannya adalah pendapatan servis ini tercatat menambah ekuitas pemilik. Ya, kalau dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan servis itu masuk ke dalam penambahan modal atau ekuitas pemilik. Sedangkan nanti bila ada beban itu akan mengurangi ekuitas pemilik. Sedangkan nanti bila kita menyusun laporan keuangan usaha,
pendapatan dan beban ini masuk pada laporan tersendiri, dia tidak masuk dalam alur ini. Kita tidak menggunakan tabel persamaan dasar akuntansi. Nanti kesimpulannya, yakni pendapatan dikurangi oleh beban, apakah nilai laba atau rugi, itulah yang akan masuk mempengaruhi nilai ekuitas pemilik. Nah, sekarang pendapatan servis ini menambah total modal pemilik, lalu di sini tercatat 600.000 menambah nilai kas. Transaksi ketiga, dikirimkan faktur tagihan pendapatan jasa servis kepada pelanggan PT ABC senilai Rp3.600.000. Membaca soalnya adalah usaha bengkel tersebut telah menyelesaikan jasanya kepada PT ABC, lalu dia mengirimkan faktur tagihan sebagai bentuk pencatatan pendapatan jasa servis. Di sini faktur tagihan ini sebagai reminder juga kepada PT ABC bahwa mereka memiliki piutang. Nah, arti dari faktur tagihan ini akan menimbulkan catatan piutang atas nama si PT ABC. Akun yang bertransaksi yakni piutang dan pendapatan. Nih, di sini pendapatan servis tersebut meskipun dananya belum kita terima sudah menambah nilai ekuitas modal usaha senilai 3.600.000. Lalu di sisi harta timbullah nilai piutang senilai Rp3.600.000. Di piutang itu tetap masuk kelompok harta meskipun dananya belum diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat, Bos Fadli melakukan price senilai Rp2 juta. Nilai Rp2 juta ini merupakan penarikan modal dari Bapak Fadli selaku penanam modal ya. Akun yang terpengaruh dari transaksi ini adalah pertama ekuitas pemilik senilai Rp2 juta minus Rp2 juta dia berkurang ya, lalu kas juga berkurang senilai Rp2 juta. Dan akun-akun lain tidak terpengaruh oleh transaksi tersebut. Dan kelima, adanya catatan dari bagian persediaan. Dia memberi catatan bahwa akhir bulan tercatat perlengkapan terpakai senilai Rp2 juta, yang juga dicatat sebagai beban dalam bersamaan dasar akuntansi. Ini sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa perlengkapan ketika terpakai itu dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. Sedangkan bila barang tersebut dianggap sebagai persediaan, dia akan memiliki catatan pada HPP sebelum masuk ke laporan laba ruginya. Untuk transaksi nomor 5, di sini perlengkapan bengkel berkurang senilai Rp2 juta dan ekuitas pemilik berkurang senilai Rp2 juta karena tadi perlengkapan yang terpakai itu dicatat sebagai beban pada usaha. Kita juga sudah pernah bahas bahwa di bengkel bila dianggap dia pure jasa, barang yang disertakan dalam jasa servisnya kepada klien itu tidak diambil marginnya, sehingga bukan dianggap persediaan barang dagang, hanya pelengkap. Karena itu perlakuannya pada akuntansi dia bisa dibebankan, tapi bila itu dianggap sebagai barang dagang harus dihitung dulu HPP-nya. Dan perlakuannya pun berbeda. Dan pada kenyataannya bisa jadi jasa servis itu sifatnya hybrid ya, dia juga menjual jasa dan dia barang-barang spare part itu dia jadikan barang jual beli, dia ambil margin atasnya dan itu tidak masalah. Nah, ini saya beri tanda bahwa di sisi kiri ini adalah kelompok harta, nilainya Rp76.200.000 totalnya, dan di sisi kanan ini adalah kelompok pasifa yang nilainya pun sama Rp76.200.000.
Kita masuk dalam lanjutan soalnya. Soal ke-6 ini akhir bulan dibayar beban gaji karyawan dan teknisi bengkel senilai Rp2.500.000. Di sini ada dua akun yang terlibat. Pertama akun beban, yang kedua adalah akun kas. Nah, di sini disebutkan dibayar senilai Rp2.500.000. Kalau variabelnya adalah di sini bukan dibayar, dicatat beban, namun di sisi lain tercatat sebagai hutang karena bayarnya baru di periode bulan berikutnya. Kalau di sini dicatatnya sebagai kas ya. Di sini ya kasnya beban itu mengurangi ekuitas pemilik. Di sini ada minus 2.500.000, lalu dibayarkan dengan kas senilai 2.500.000. Kasnya berkurang dan ekuitas pemiliknya berkurang. Di sini tercatat keterangannya. Dan yang tidak digarisbawahi, akun tersebut tidak terpengaruh oleh transaksi tersebut. Ini langsung ada soal yang ke-7, diterima memo manajemen bahwa peralatan disusutkan Rp500.000. Nah, penyusutan peralatan ini akan mempengaruhi dua akun. Yang pertama, akun penyusutan peralatan. Yang kedua, dia akan tercatat sebagai beban penyusutan peralatan yang masuk ke dalam pengurang ekuitas pemilik. Ya, ekuitas pemilik berkurang senilai Rp500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan ini tercatat saldonya minus Rp500.000. Kenapa dia pakai minus? Dia akan mengurangi nilai peralatan bengkel. Kalau tidak dibuat minus, nilainya tidak akan seimbang antara kelompok harta dan kelompok pasiva. Nomor 8, ini sama metodenya dengan yang nomor 7. Adanya memo manajemen bahwa kendaraan disusutkan Rp250.000. Sini akumulasi penyusutan kendaraannya timbul minus 250 dan itu mengurangi ekuitas pemilik senilai Rp250.000. Untuk yang ke-9, dibayar hutang cicilan kendaraan senilai Rp300.000. Tadi kita beli kendaraan di neraca awal, lalu di sini ada pembayarannya. Dia mempengaruhi kas minus Rp300.000 dan mempengaruhi total hutang. Hutangnya berkurang tinggal Rp15.700.000. Dan soal yang ke-10, di sini diterima pembayaran cicilan piutang PT HBC. Nah, di halaman sebelumnya ada transaksi atas nama klien PT HBC. Nah, di sini bisa kita lihat transaksi tersebut mempengaruhi dua akun kas dan akun piutang. Piutangnya berkurang karena dia membayar karena dia mencicil piutangnya, dan kas usahanya bertambah karena dia membayar dengan kas tunai. Di sini bisa kita lihat, dan dia tidak mempengaruhi ekuitas pemilik lagi karena transaksi berkaitan pendapatannya sudah pada transaksi yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat total aktiva 72.650.000 dari lajur kas hingga kendaraan ditambah lalu dikurangi akumulasi penyusutan peralatan dan penyusutan kendaraan. Lalu di sisi kanan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, nilainya pun sama Rp72.650.000. Ini adalah halaman ketiga dari contoh soalnya. Yang pertama, dibeli perlengkapan bengkel Rp5 juta, dibayar tunai 2 juta dan sisanya dibayar kredit toko NB. Jadi ini untuk memberi contoh transaksi yang melibatkan lebih dari dua akun. Di sini ada 3 akun ya. Yang pertama akun perlengkapan, yang kedua adalah akun kas dibayar tunai, dan ketiga adalah akun hutang. Karena masih ada Rp3 juta lagi yang tercatat sebagai hutang ke toko NB. Di sini kita bisa lihat kasnya berkurang senilai Rp2 juta, lalu hutangnya bertambah senilai Rp3 juta karena pembelian perlengkapan bengkel ini yang senilai Rp5 juta. Perlengkapannya pun bertambah hingga totalnya menjadi Rp13 juta. Dan soal yang ke-12 ini, telah selesai pekerjaan bengkel atas nama PT SIP. Ini kliennya PT SIP, bengkel menagih Rp5 juta, lalu PT SIP itu memberi DP Rp2 juta dan sisanya PT SIP akan membayar kredit kepada bengkel secara berhutang maksudnya.
Di sini ada 3 akun. Yang pertama adalah akun pendapatan. Tagihan ini menggambarkan adanya pendapatan servis, lalu adanya akun kas, menerima kas secara tunai, dan adanya akun piutang yang bertambah atas nama PT SIP. Kita bisa lihat di sini 2 juta rupiah menambah akun kas, 3 juta rupiah menambah akun piutang, dan 5 juta rupiah sebagai pendapatan menambah ekuitas pemilik. Dan kita akumulasi lagi, total aktiva itu adalah 80.650 dan total pasifanya adalah 80.650. Jadi masih seimbang neraca tabelnya. Sekarang kita ingin mengenal laba rugi sederhana, laporan laba rugi sederhana. Dari contoh transaksi tadi yang sudah kita coba terapkan pada tabel persamaan dasar akuntansi, kita coba sekilas membuat laporan laba rugi sederhana. Dari 12 soal transaksi tadi diketahui transaksi nomor 2, 3, dan 12 adalah transaksi pendapatan jasa servis. Di sini ada pendapatan servis senilai 600.000, yang kedua adalah pendapatan servis senilai 3.600.000, meskipun masih dalam bentuk tagihan atau piutang, dan yang soal 12 ini adalah pendapatan servis senilai 5 juta. Dia tetap tercatat 5 juta meskipun baru diterima tunainya 2 juta rupiah dan tercatat sebagai piutang 3 juta rupiah. Kita masukkan dalam laporan laba rugi sederhananya seperti ini. Ya, ini kelompok pendapatan, kita kumpulkan. Nilai totalnya adalah 9.200.000 rupiah. Lalu kita cari lagi soal-soal mana saja yang berkaitan dengan biaya usaha. Ini tercatat adalah nomor 5 hingga nomor 8. Ini adalah biaya usaha. Nomor 5 adalah beban perlengkapan. Nomor 6 adalah biaya operasional, yakni gaji karyawan dan teknisi bengkel. Nomor 7 dan 8 adalah biaya penyusutan, yakni biaya penyusutan peralatan dan biaya penyusutan kendaraan. Biaya penyusutan peralatan, kendaraan, dan yang semisalnya dalam bentuk harta yang bisa disusutkan, dia bukan pengeluaran yang sifatnya real, tapi sifatnya nominal. Tidak ada uang yang keluar. Sesungguhnya tidak ada uang yang keluar dalam transaksi tersebut. Namun memang karena karakter hartanya tersebut nilainya bisa menyusut dengan appraisal yang tepat, nilai penyusutan itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, baik dari kaidah akuntansi ataupun kaidah perpajakan yang berlaku itu diperbolehkan, bahkan diwajibkan dicatat ya, sesuai kaidahnya. Nah, kelompok biaya tadi kita input ke dalam laporan laba rugi sederhana ini. Diketahui nilai total biayanya dan diketahuilah nilai laba usahanya. Nah, ini adalah neraca awal usaha sederhana yang tadi kita sudah pelajari. Kita akan melihat bagaimana neraca akhir periode bulan setelah terjadinya transaksi-transaksi tadi, termasuk adanya laporan laba rugi sederhana. Ini neraca awalnya sederhana ya, sesuai namanya juga neraca awal sederhana. Ini adalah neraca akhir periode. Kita bisa lihat bagaimana neraca tersebut berubah. Neraca inilah yang menggambarkan bagaimana posisi kekayaan atau kondisi keuangan perusahaan. Ya, kas banknya sudah berubah karena ada transaksi-transaksi yang terjadi. Timbulnya piutang usaha. Tadinya belum ada piutang usaha, sekarang ada piutang usaha senilai 4.800.000. Lalu adanya perlengkapan bengkel, tadinya belum ada. Lalu di sini juga ada akumulasi penyusutan bengkel, penyusutan peralatan bengkel, juga di sini penyusutan kendaraan. Dia mengurangi nilai
dari masing-masing aktiva tersebut. Di sisi pasiva, di sini adanya hutang ke dealer dan ditambah adanya hutang ke toko perlengkapan. Ini bertambah ya, ada akun yang bertambah. Lalu di sini dalam ekuitas pemilik ada akun yang berubah. Ya, ini modal Bapak Fadli. Dia melakukan price, menarik modalnya senilai 2 juta rupiah sehingga struktur modal sedikit berubah. Lalu di sini juga masuknya kesimpulan dari laporan laba rugi senilai 3.950 yang dia menambah nilai total dari ekuitas pemilik. Dan ini adalah laba rugi berjalan. Belum ditutup pada akhir periode tahun. Nah, kita bisa lihat perubahan pada neraca usaha bengkel tersebut akibat transaksi yang berjalan. Dan ini sebuah gambaran yang sederhana dari usaha yang sederhana juga. Jadi bisa terbayang juga bila usaha tersebut kompleks, perusahaan-perusahaan yang medium sehingga nasional ataupun internasional, neracanya itu insya Allah akan lebih kompleks pastinya. Banyak item-itemnya lagi. Ya, halafu minkum, demikian penjelasan narasi untuk modul terapan transaksi pada tabel persamaan dasar akuntansi. Juga ada intermezzo pengenalan neraca sederhana dari usaha bengkel, juga bagaimana transaksi berjalan pada usaha tersebut kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Adanya juga laporan sederhana tentang laba rugi dan bagaimana pengaruh transaksi berjalan selama bulan tersebut kepada perubahan neraca akhir periode 1 atau bulan 1 dari bengkel tersebut. Ya, demikian. Insya Allah kita ketemu di modul yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.